Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Amin, mahasiswa PPG Universitas Negeri Padang, jurusan otomotif kelas B. Nah, di sini saya akan mencoba menerangkan cara pengukuran diameter, keovalan dan ketirusan daripada silinder mesin Kijang 5K. Nah, yang perlu dipersiapkan yaitu alat dan bahannya. Yang pertama adalah silinder borgok, kemudian jangka sorong, vernier kaliper, dan mikrometer. Nah, kemudian kain majun, kemudian ragum, meja kerja, kemudian bahannya yaitu adalah silinder Kijang 5K. Kemudian untuk sebelum melakukan pengukuran, ada baiknya kita harus mengetahui diameter standar daripada mesin Kijang 5K ini dengan melihat buku manual booknya. Di sini untuk ukuran standar daripada lubang silinder yaitu untuk versi 5K yaitu 80,50 sampai 80,53 mm. Untuk limit keausannya yaitu 0,2 mm. Nah, kemudian kita coba tuliskan di sini 80,50 diameternya, standarnya 80,50 mm sampai 80,53 mm dengan limit kausannya yaitu di 0,2 mm. Berarti jika ditambahkan dengan limit maksimalnya di sini adalah 80,53 mm sama dengan 80,55 mm. Jika sudah melewati batas ini, berarti silinder itu harus di oversize. Nah, itu. Kemudian kita coba untuk melakukan pengukuran diameter daripada silinder mesin Kijang 5K ini dengan cara yaitu kita mengukur patokan awal untuk menentukan yaitu replacing rodnya daripada silinder borgok ini dengan mengukur silinder di sini sebagai patokannya. Adapun untuk pengukuran silinder di sini itu ada 6 pengukuran, yaitu yang pertama subu X dengan Y. Nah, untuk X di sini ada 3, yaitu X1 untuk yang atas, X2 untuk yang tengah, dan X3 untuk yang paling bawah. Dan untuk Y1 untuk atas, Y2 untuk tengah, dan Y3 untuk yang di bawah. Kemudian kita coba untuk mengukur sebagai patokan pada salah satu silinder di sini. Kita kunci. Nah, kemudian hasil yang didapat yaitu 80,50 mm. Nah, di sini kita akan tulis atau catat untuk diameter patokan dari silinder yang kita tadi ukur yaitu di 80,50 mm. Nah, untuk batas toleransi untuk pengukuran di sini yaitu 0,5 mm sampai 1 mm. Kita ambil di yang 1 mm, berarti ditambahkan 1,00 mm. Dihasilkan yaitu 81,50 mm. Nah, berarti untuk mengukur atau mengambil replacing rodnya kita ambil berarti di ukuran 81,50 meter. Nah, di sini kita membutuhkan bantuan daripada mikrometer ini untuk mengkalibrasi ukuran daripada silinder borgok ini. Nah, kita ukur untuk mengkalibrasinya kita gunakan ukuran 81,50 mm. Kita dipaskan di 81,50
mm. Nah, sudah didapatkan 81,50 mm. Kemudian kita pasangkan pada ragum untuk penjepitnya dan kita ambil silinder burgok. Kemudian kita pasang, yaitu dial testnya sampai jarum bergerak. Kemudian diposisikan angka 0. Nah, setelah di posisi angka 0, kita ambil replacing rodnya ya, dan mur pengencangnya kita pasangkan. Kemudian pasangkan ke sini. Nah, habis ini kita lakukan kalibrasi ya, sampai angka 0 itu menunjukkan pergerakan. Nah, sebelum menunjukkan pergerakan di sini kita kunci. Nah, setelah sudah, berarti kita mendapatkan ini di ukuran 81,50 mm. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran ke 6 pengukuran di kedua sudut atau kedua poros X, sumbu X dan Y. Kita tuliskan di sini X1, X2, X3, Y1, Y2 dan Y3. Nah, kita nanti akan melakukan 6 pengukuran ini. Nah, di sini hasil ini itu akan dikurangi hasil pengukuran pada silindernya, yaitu di angka 81,50 dikurangi 81,50 81,50. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran pada silinder yang nomor 1 yang dekat dengan kipas ya. Mulai kita dengan X1, yaitu sumbu X. Kemudian yang paling atas kita coba ukur. Nah, kita lakukan penyimpangan yang paling atau pergeseran jarum yang paling jauh. Nah, di sini bisa didapatkan yaitu di 0,40. Nah, untuk X1 yaitu 0,40, untuk X2 yaitu 0,43 dan X yang nomor 3 yaitu 46. Nah, berarti yang X1 40, yang X2 43 dan yang ketiga adalah X3 adalah 0,46. Kita tuliskan di sini. Karena jarumnya bergeraknya ke kanan, berarti dikurangi, yaitu 81,50 dikurangi 0,40 mm sama dengan yaitu 81,10 mm. Nah, yang kedua adalah 0,43 mm dikurangi 81,50 dikurangi 0,43 mm sama dengan 81,7 mm. 0,07 mm. Kemudian yang X3 yaitu 81,50 dikurangi 0,46 yaitu 81,04 mm. Kemudian kita lakukan pengukuran yang kedua yaitu Y1, Y2 dan Y3. Untuk yang Y1 yaitu 0,39
Kemudian yang kedua adalah 0,36. Yang ketiga adalah 0,38, 0,35, 34 ya. Untuk yang Y berarti disimpulkan yaitu hasil pengukuran 81,50 dikurangi 0,39 yaitu 81,11 mm. Kemudian Y2 81,50 dikurangi 0,34 sama dengan 81,16 mm. Kemudian 81,50 dikurangi 0,38 sama dengan 81,12 mm. Nah, dari sini kita dapat memindahkan atau menyimpulkan. Untuk menyimpulkan keovalan dan ketirusan, kita perlu memindahkan ini ke tabel. Yang pertama yaitu 8x1 dihasilkan pengukuran 81,10 mm. Kemudian x2 81,07 mm. Kemudian yang ketiga x3 yaitu 81,04 mm. Sedangkan yang Y yaitu Y1 81,11 mm. Kemudian yang Y2 81,16 mm. Dan Y3 yaitu 81,12 mm. Nah, dari sini itu dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran tiap-tiap sudut dan tiap tempat X1, X2, X3, Y1, Y2 disimpulkan bahwa limit maksimalnya dari hasil pengukuran ini melebihi limit maksimal, sehingga yaitu kesimpulannya untuk diameter ini harus di oversize karena sudah melebihi batas maksimal daripada kausannya. Nah itu. Nah kemudian untuk keovalan, kita untuk menghasilkan keovalan harus menentukan dari perhitungan sumbu X dan Y, yaitu yang atas X1 dikurangi Y1 karena di sini lebih besar Y1, berarti di sini Y1 81,11 dikurangi 81,10 sama dengan 0,01 mm untuk yang atas. Nah, kemudian yang tengah keovalannya yaitu 81,16 dikurangi 81,07 sama dengan, berarti di sini 0,09 mm. Nah, kemudian yang bawah yaitu 81,12 dikurangi 81,04 yang dihasilkan yaitu 0,08 mm. Ya, jadi di sini keovalan pada tiap-tiap sisi yaitu untuk atas silinder 1 0,01, silinder 2 0,09 dan silinder tengahnya 0,09 dan yang bawah 0,08 mm keovalannya. Nah, kemudian untuk ketirusan yaitu membandingkan antara X1, X2 dan X3. Nah, di sini
X1 sama dengan 81,10 mm. Yang X2 81,07 mm dan X3 81,04 mm. Berarti disimpulkan posisi X1 lebih besar daripada X2 dan X3, sehingga hasil ketirusannya seperti di gambar ini. Nah, kemudian untuk yang Y, yaitu Y1 81,11 mm, yang Y2 81,16 mm, dan Y3 sama dengan 81,12 mm. Disimpulkan bahwa untuk Y2 itu memiliki hasil pengukuran paling besar, sedangkan untuk Y1 dan Y3 itu memiliki hasil pengukuran lebih kecil, sehingga berbentuknya seperti ini. Ini bisa terjadi pada diameter silinder. Nah, untuk hasil pengukuran di sini disimpulkan memang untuk silinder yang kita ukur tadi, yang mewakili adalah silinder 1, yaitu harus dilakukan oversize karena sudah melebihi batas maksimal kausan yang dianjurkan oleh buku manual book atau pabrikan, seperti itu. Nah, ini demikian, ini adalah cara pengukuran pada diameter dan keovalan serta ketirusan daripada silinder Kijang 5K. Nah, untuk saran dan masukan mohon bimbingannya Pak dosen. Nah, untuk mohon maaf untuk kesalahan, jika ada kesalahan pada penyampaian saya, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan mohon bimbingannya dari Bapak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.